Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial untuk para guru mapel pada saat menginputkan soal di portal kejar.id. Sehingga harapannya tutorial ini dapat mempermudah proses para guru pada saat menginputkan naskah soal di kejar.id sampai tahap proses penilaian siswa. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah pastikan koneksi internetnya baik, dan yang kedua langsung masuk ke portal kejar.id. Kejar, kita masuk menggunakan portal kejar.id. Nah, klik dan nantinya akan masuk ke akun dengan menggunakan username dan password kalian masing-masing. Oke, dan langsung kita menuju ke penilaian dan ujian TP 2021-2022 di penilaian pertemuan ke-1. Kita klik penilaian pertemuan ke-1. Oke, kita klik dan muncul tabel pilihan guru mapel, pengawas, sama wali kelas. Kita pilih yang guru mapel. Untuk jendela yang selanjutnya yaitu kalian disuruh untuk memilih kelas yang diampu. Kalau mengampu kelas 10, klik 10. Kalau mengampu kelas 11, klik yang kelas 11. Kalau kelas 12, kita klik yang kelas 12. Nah, kebetulan saya pengampu kelas 12. Kita klik yang kelas 12 terlebih dahulu ya, sebagai contoh. Nah, di sini sudah ada jendela soal ya. Kelas 12. Di sini ada pilihan untuk mengubah durasi. Kebetulan saya mengatur untuk pengajaran itu 60 menit, 30 menitnya materi gitu ya. Bisa diubah terserah, berpulang dengan kebijakan guru masing-masing. Nah, kalau mau mengubah itu ada opsi ubah sebelah kanan ya. Kita klik saja. Nah, muncul akan seperti ini, tinggal diketikkan saja di sini berapa menit terserah ya. Oke. Nah, kalau sudah dirasa benar, cukup nanti disimpan. Nah, di sini ada daftar paket soal, paket yang pertama. Kita klik ya. Nah, paket yang pertama ini kalian disuruh menginputkan soalnya satu persatu ya. Nah, di sini sudah ada pilihan tambah soal. Kita klik tambah soal di sini. Nah, prosesnya adalah kalian harus menginputkan soal sama opsinya satu persatu. Dan kebetulan untuk jendela ini atau untuk tahap penginputan soal dalam bentuk pilihan ganda saja ya. Jadi soalnya harus berbentuk pilihan ganda. Nah, di sini ada kotak soal. Pada saat menginputkan soal, kalau misalkan sudah ada Word-nya, bisa tinggal kopas-kopas aja ya. Tapi karena ini contoh, nanti saya akan memberikan contoh soal yang sederhana saja terlebih dahulu. Nah, di sini ada keterangan soal. Tidak perlu menginputkan nomor soal. Nah, berarti pada saat menginputkan soal, nomornya dihapus ya. Kenapa? Karena sistem akan mengacak soal tersebut, soal-soal yang sudah kita inputkan dalam portal kejar.id, nanti di halaman siswa akan diacak ya, sesuai sistem yang ada di halaman siswa. Jadi tidak perlu mengisi nomor soalnya, tinggal diinputkan soalnya saja. Oke, kita contoh yang kedua. Yang pertama yaitu misalkan, what is the meaning of declining? Nah, kita contoh sederhana terlebih dahulu. Contoh soal di sini ya, tidak perlu ada nomornya ya, saya ingatkan kembali. Terus untuk opsinya, di sini ada keterangan tidak perlu menginputkan A, B, C pilihan jawaban dan pilih satu jawaban benar. Maksudnya adalah pada saat menginputkan opsinya atau pilihannya, tidak perlu diikutkan pilihan A, B, C-nya. Karena nanti sistem akan mengacak pilihan gandanya ya. Dan nanti di akhir harus memilih jawaban yang benar. Maksudnya seperti itu. Oke, kita langsung coba saja ya, biar lebih jelasnya. Yang pertama, misalkan menawarkan. Tidak perlu ada ABC-nya ya, langsung tulis saja. Terus yang
2, pilihan kedua menasehati misalkan. Terus yang ketiga menolak. Tipe menolak. Dan yang keempat menerima misalkan. Terus yang kelima memberi. Nah, sudah ya. Kalau sudah seperti ini, ingat kalian harus memilih opsi jawaban yang benar ya. Karena kalau misalkan tidak, takutnya sistem akan tertolak dan harus mengulangi dari awal. Jadi pastikan jawaban benarnya sudah diklik dengan klik lingkarannya ya. Nah, misalkan seperti ini. Kalau sudah, misalkan kayak matematika ada pembahasan, tinggal di sini ketikkan pembahasannya saja. Ya. Tapi kebetulan saya tidak perlu. Nah, bisa berbentuk gambar juga, di situ ada pilihannya ya. Tapi karena saya tidak ada perlu pilihannya, tidak perlu ada pembahasannya, tinggal simpan saja. Oke. Simpan, kita menunggu untuk ke jendela berikutnya, yaitu tahap validasi soal ya. Setelah kita menginputkan tuh soal-soalnya, nah di sini sudah soal berhasil ditambahkan, ya kan? Kalau setelah sudah kita validasi soalnya, ya di sini ada validasi sebelah kanan atas ya. Validasi, kita klik. Nah, di situ paket ini akan ditandai sebagai paket valid, yaitu paket yang seluruh dan kunci jawabannya sudah benar. Lanjut memvalidasi. Kalau sudah pasti, kita validasi, klik. Nah, sudah divalidasi, kita akan menuju ke jendela berikutnya. Sambil menunggu ke jendela berikutnya. Sudah divalidasi. Nah, di sini sudah ada soalnya, ya kan? Setelah itu kita akan tugaskan siswa. Setelah memvalidasi, kita harus menugaskan siswa ya. Maksudnya soalnya ini untuk siapa, ditujukan untuk kelas mana dan untuk siapa gitu ya. Bisa untuk 1 orang atau 2 orang, bisa juga untuk rombel. Di sini saya klikkan tugaskan siswa, kita klik sebelah kanan atas. Nah, nanti muncul jendela seperti ini. Nah, di situ jika paket yang dipilih lebih dari 1, paket yang dikerjakan siswa akan diacak berdasarkan paket yang dipilih. Nah, tidak perlu ya, paketnya 1 saja, kita klik, lanjut. Nah, di sini ada pilihan. Penilaian hanya dibuka dengan token. Kita lihat yang kedua saja ya, penilaian hanya dapat dikerjakan mulai dari tanggal dan waktu tertentu. Kita bisa setting waktunya. Kapan dibuka soalnya dan kapan nanti ditutup. Coba kita yang tanggal 5 dulu ya hari ini. Terus waktunya dibuka jam 4 misalkan. Setelah itu kita lanjut. Pilih rombel. Nah, kita klik pilih rombel kalau misalkan untuk siswa. Pilih rombel, pilih untuk kelas mana yang akan ditugaskan, contohnya kelas 12 TKRO 2 misalkan. Oke, kita klikkan tugaskan. Nah, di sini ada klik saja tugaskan. Oke, penilaian ini telah dibagikan kepada 30 siswa. Oke, sudah tahap penugasannya sudah. Nah, sekarang tinggal melihat penilaian untuk siswa ya. Kita klik tadi yang sudah kita inputkan di penilaian pertemuan ke-1, tapi karena saya sudah mencontohkannya di penilaian pertemuan kedua, kita menggunakan penilaian pertemuan kedua terlebih dahulu saja ya. Saya sudah praktekkan ke siswa tadi. Nah, kita langsung ke penilaian pertemuan kedua, opsinya masih sama, guru mapel. Lanjut. Nah, di sini tadi kelas 12 ya, masih pilihan yang kelas 12. Nah, tadi kita menginput soal. Nah, lihat ya, di sebelah kanan ada soal, sebelah kiri ada penugasan dan nilai. Kalau soal tadi sudah kita jelaskan, nah sekarang kita menjelaskan tentang penugasan dan nilai. Kita klik saja yang sebelah kiri, penugasan dan nilai, itu paling atas sebelah kiri. Nah, sudah ya, sudah klik penugasan dan nilai.
Nah, kita lihat tadi siswa saya tugaskan di kelas 12 TKRO 2 ya. Saya klik rombelnya kelas 12 TKRO 2 untuk melihat penilaian dari siswa yang sudah mengerjakan ya. Nah, di sini sudah muncul. Nah, yang dikerjakan kan cuma Arya Zikri ya, tadi yang untuk percobaan. Di situ sudah muncul nilainya. Durasi. Jawaban betul ada 3, salah ada 2, kosongnya 0. Nah, nilainya 60 ya. Terus juga bisa dilihat dengan mengeklik nama siswanya, diklik ya. Nanti muncul detail nilai. Nah, di pojok kanan atas terlihat ada nilai akhir 60 ya. Arya Zikri Samudra, ada perinciannya juga. Nah, di sini sudah terlihat, kita sudah bisa melihat nilai dari siswa yang sudah mengerjakan. Seperti itu proses penginputan soal, yaitu pilihan ganda, dan dengan satu-satu dengan sistem tadi tidak boleh memasukkan angka dan tidak memasukkan ABC atau pilihan gandanya. Terus untuk penilaian masuk ke penugasan dan nilai, langsung bisa muncul apabila siswa sudah mengerjakan dan muncul keterangan betul berapa dan salah berapa. Seperti itu, mudah-mudahan bisa mudah dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.